Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia kita boleh kembali bertemu. Kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan Tuhan terus memimpin kita di dalam situasi yang boleh kita bersyukur. Walaupun situasi ini tidak menentu, tetapi sekarang ada kebebasan buat kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, yaitu ibadah raya Minggu pagi. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Inilah hati dan pikiran kami. Kami taruh penuh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah yang punya langit dan bumi ini. Bapa dalam roh kami yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus kami percaya bahwa persekutuan perhimpunan kami ini adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya itu jaminan bagi kami, sehingga dari permulaan, pertengahan sampai tamat daripada ibadah kami ada dalam tangan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan, isi hati Allah sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan terus menjaga dan memelihara kita. Di pagi ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar, landasan untuk kita menaikkan seluruh doa-doa permohonan kita. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Injil Matius. Kita melihat dalam Injil Matius, kita perhatikan di sana di pasalnya yang ke-12, Injil Matius di pasalnya yang ke-12. Kita baca di sana, saya mengajak kita untuk memperhatikan di ayatnya yang ke-18. Injil Matius pasal 12, di ayat yang ke-18, perikopnya berkata, Yesus hamba Tuhan. Di ayat ke-18 di sana dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi ini kita mengadakan perjamuan kudus menuju siang sampai kepada malam hari. Di sepanjang hari kita bersyukur bahwa Tuhan terus menjaga, mengawal, membimbing, menuntun dan membawa kita untuk terus lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tadi pokok bahasan kita di sana dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku, huruf besar. Jadi Allah pribadi mempunyai seluruh program itu diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sama seperti kita umat tebusan darah Yesus Kristus Tuhan, semua program daripada kerajaan surga yang diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan diturunkan buat engkau dan saya. Itu sebabnya kenapa kita harus mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah mengingatkan surga. Dan ini tujuan daripada firman Tuhan ini. Bahwa dikatakan di sana bahwa Allah berkenan, ya, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku, huruf kecil. Kenapa harus rohnya huruf kecil? Artinya ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan engkau dan saya. Tak kala kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhan membaharui seluruh hidup kita. Tuhan membuat wawasan kita, cara berpikir kita bukan lagi seperti yang dulu, tetapi dibaharui cara berpikir kita menurut kehendak Tuhan. Dikatakan, aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, saudaraku, maka ayat ini saya mengajak kita untuk saudara perhatikan di dalam kitab Yehezkel. Kita lihat sebentar dulu di sana supaya kita bisa mengerti bagaimana panggilan daripada firman Tuhan ini kepada orang-orang percaya.
Ya, saya bacakan kepada kita, saudara perhatikan dalam kitab Yehezkel di pasalnya yang ke-11, saudara perhatikan di sana. Yehezkel pasal yang ke-11, saudara perhatikan. Dikatakan di sana di ayatnya, mulai di ayatnya yang ke-19. Janji tentang pembaharuan Israel. Saudara perhatikan di sana. Yehezkel pasal 11 ayat 19 dikatakan demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh huruf kecil yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20 katakan, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara perhatikan ayat ini, bagaimana pengalaman Yehezkel pertama kali dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi. Ya, saudara perhatikan, saya bisa bacakan kepada kita, saudara perhatikan di kitab Yehezkel ini di pasalnya yang pertama, saudara perhatikan bagaimana Allah membuat dia dengan begitu luar biasa. Allah memberikan kepada dia pengetahuan ini. Saudara perhatikan di ayatnya yang pertama dari pasal 1 dikatakan di sana Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 1 katakan, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Ayat 2 katakan, pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yehoyakin dibuang. Ayat 4 katakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat 4 katakan, lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Saudara perhatikan di ayat selanjutnya, saya bacakan kepada kita ayat 5 katakan di sana, ya, baik di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, pada masing-masing ada pula ke-4 sayap. Ini berbicara tentang bagaimana kerubion atau kerub itu yang mengawal serafim. Jadi ada kerub, ada serafim. Serafim ini yang mengawal akan terus takhta kemuliaan Allah. Ya, saudara perhatikan. Ya, bagaimana mereka mengawal, mereka mengangkat takhta kemuliaan Allah dan terus berjalan. Dikatakan di sana di ayat 13, di tengah-tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Jadi saudara perhatikan bagaimana Allah sendiri berada dalam takhta kemuliaannya. Dikatakan di ayatnya yang ke-26, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Ayat 27 katakan, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat, seperti api yang ditudungi di sekelilingnya. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku melihat seperti api yang dikelilingi sinar. Jadi saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa Tuhan menunjukkan kemuliaannya bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya kenapa sampai Yesus Kristus itu harus datang sebagai manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Yesaya Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Jadi mari saudara perhatikan, tujuan daripada perjamuan kudus ini adalah mengingatkan bahwa engkau dan saya sudah ditebus, dibayar lunas. Itu sebabnya saudara perhatikan, saya bawa saudara, tujuan daripada perjamuan kudus ini adalah bagaimana Allah menghimpun, mengumpulkan semua orang yang menjadi milik kepunyaannya. Saudara perhatikan di Yehezkel 34, saya bacakan kepada kita. Di sana dikatakan, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-14, saya mulai bacakan kepada kita. Dikatakan di sana, Yehezkel pasal 34 di ayatnya yang ke-14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel, ayat 15 katakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Artinya Tuhan akan mengawal engkau dan saya. Tuhan akan menjaga engkau dan saya. Ayat 16 di sana dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi saudara tahu bahwa Allah begitu rindu untuk perhimpunan kita. Makanya saudara perhatikan daripada pokok bahasan kita di dalam Injil Matius. Tadi dikatakan di sana di pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-18, Yesus katakan, firman Tuhan katakan demikian, Allah berkata bahwa lihatlah, itu hambaku yang kukasihi. Itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi mari saudaraku, kita belajar dan kita lihat bahwa ayat ini diangkat kembali lagi di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang bagaimana Yesus yang dipilih. Kita adalah orang-orang tebusan darah Kristus. Apa gunanya kita berhimpun? Apa gunanya kita bersekutu? Sebab bagaimana kalau saudara bisa merasakan satu perhimpunan yang dalam persekutuannya begitu bagus dengan Tuhan, maka di sana saudara akan merasakan bagaimana perlindungan yang Tuhan buat engkau dan saya, yang diberikan buat engkau dan saya. Hidup bergaul, bagaimana yang dialami oleh Nuh sebagai seorang yang dipilih untuk mengalami keselamatan. Itulah hidup kita saudaraku. Kenapa kita harus hidup bergaul dengan Allah? Kenapa kita harus masuk dalam perjamuan kudus ini? Itu bagian daripada pergaulan kita. Hidup bergaul, bersekutu, mengaku bahwa kita ini tebusan darah Kristus. Itu sebabnya saya bawa saudara untuk melihat. Mari saudaraku, saya membacakan kepada kita dalam surat daripada Petrus. Saudara perhatikan surat daripada Petrus. Suratnya yang pertama daripada Petrus. Ya, daripada Rasul Petrus, surat yang pertama, saudara perhatikan di sana. Saya bacakan kepada kita bahwa kenapa kita harus melakukan perjamuan kudus ini. Saudara perhatikan di dalam surat Petrus pasal yang pertama, kekudusan dan kasih persaudaraan. Ini saya bacakan kepada kita, saudara perhatikan. Mulai di ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia Allah yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara perhatikan, saya baca terus ayat
Ayat selanjutnya di sana dikatakan, di ayatnya yang ke-23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 24 katakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25 katakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Mari tolong kami, sehingga perhimpunan kami melalui media sosial ini, khusus untuk perjamuan kudus ini, Tuhan buka hati dan pikiran kami, wawasan kami untuk mengerti hidup bergaul dengan Allah, menaruh seluruh hidup ini kepada Allah, sehingga berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami taruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami percayakan pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya kami sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari tolong kami tilik dan melihat keberadaan kami, menaungi seluruh hidup kami, membuka wawasan kami untuk mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan bagi kami. Sepanjang masa pandemi COVID-19 ini kami belajar bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Tuhan telah membuat situasi ini untuk kami mengerti bahwa betapa pentingnya kami belajar untuk menguduskan apapun dalam hidup kami untuk Tuhan. Kami belajar untuk mengistirahatkan sehingga hari-Mu yang kudus itu benar-benar bekerja di bumi ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi sukacita doa permohonan kami. Kami siap untuk melakukan perjamuan kudus ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara tetap arahkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Saya mengajak kita untuk saudara perhatikan, ya, di dalam perjamuan kudus ini saudara mengangkat roti pada tangan kanan saudara, ya. Dan saudara perhatikan baik, saya akan bacakan kepada kita perjamuan kudus ini. Saudara angkat roti pada tangan kanan saudara dan dengarkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara angkat anggur pada tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Maranatha, mari kita berdoa. Mengangkat hati kami, mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Berdoa untuk jemaat Tuhan pagi ini. Tuhan tilik dan melihat keberadaan mereka menuju siang sampai kepada malam hari.
belas kasihan Tuhan melingkupi mereka terus, sehingga mereka ada dalam keadaan baik, tidak kurang sesuatu pun. Mari tilik dan melihat jemaat-Mu, jaga, pelihara dan lindungi mereka, baik orang-orang lanjut usia, para janda, kaum ibu, kaum bapa, suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, pra-remaja, anak-anak sekolah minggu, balita maupun bayi. Tuhan perhatikan mereka. Jaga, pelihara dan lindungi anak-anak tebusan darah-Mu. Orang-orang lanjut usia yang belum punya kesempatan untuk berhimpun bersama-sama dengan kami di gereja pada pagi hari ini pun Tuhan perhatikan mereka. Bahkan berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu pun Tuhan tolong mereka. Kami percaya pemuda remaja Tuhan jaga dan pelihara mereka. Pakai hidup mereka dengan luar biasa. Ini yang menjadi sukacita doa permohonan kami. Bersyukur dan berterima kasih, memberkati usaha mata pencaharian jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jaga, pelihara dan lindungi mereka. Bahkan yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan hatinya, yang sakit firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kamu telah sembuh. Dan kami percaya kesembuhan itu menjangkau hidup kami, karena kami tahu hati Allah sendiri Allah berikan kepada kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Apatah lagi kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Bersyukur dan berterima kasih. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota, Tuhan perhatikan. Anak-anak kami yang jauh dalam tangan Tuhan. Bahkan berdoa untuk pemberitaan Injil Kristus. Dari setiap mimbar-mimbar yang terbuka dalam pemberitaan Injil Kristus, Tuhan campur tangan. Dari pagi, siang, sampai kepada malam, Tuhan berkati. Bahkan pemerintahan negara dan bangsa kami ini, negara ini milik Tuhan. Dari Aceh sampai ke Papua, dari timur sampai ke Sulawesi Utara, negara ini dipagari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan ekonomi ini, pulihkan politik di negara ini. Pemulihan besar sedang terjadi bagi negara dan bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang berjanji itu setia. Itu sebabnya memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, memberkati Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Mari memberkati seluruh keberadaan daripada pemerintahan negara dan bangsa ini, dari tingkat pusat, tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT sampai pelosok tanah air. Kota kami pagar alam dalam tangan Tuhan. Memberkati Pak Wali Kota, Pak Alpian Maskoni dalam tangan Tuhan. Kami taruh dalam tangan Tuhan juga Pak Wakil Wali Kota, yaitu kami serahkan Pak Muhammad Fadli ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kasih sayang Tuhan berlimpah-limpah bagi pelayanan mereka sebagai pemimpin di kota kami ini. Jajaran SKPD semuanya dalam tangan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya kota kami ini kota yang diberkati Tuhan. Utara, selatan, timur, barat, kota ini dipagari oleh malaikat Allah, sehingga kota ini dalam keadaan baik. Kami bersyukur bahwa situasi ini, walaupun di daerah lain ada situasi yang tidak membaik, tapi kota kami tetap ada dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa permohonan kami, sukacita kami, mengangkat hati kami kepadamu dan mengucap syukur. Kami tahu hanya ada satu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari mendengarkan perkataan firman Tuhan ini. Dan saudaraku
Arahkan seluruh hati dan pikiran saudara kepada firman Tuhan ini. Dikatakan di sana, janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu. Janganlah melepaskan firman itu. Peliharalah firman itu, karena dialah hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang memberkati engkau dan saya di setiap hari menuju minggu datang kepada bulan bahkan tahun, bahwa diberkatinya engkau dan saya menurut firman-Nya. Firdaus, Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia menanti engkau dan saya, karena di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia sanggup memelihara engkau dan saya, menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku, di pintu hatimu dan pintu hatiku hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.